kasih sudah datang dalam pertemuan saat ini. Kita akan memulaikan pertemuan di saat ini dengan judul perlindungan anak. Kita akan membahas dalam 2 topik. Tapi sebelumnya orang mau minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ibu-ibu, pertemuan kali ini ada 2 topik yang akan orang bahas. Pencegahan kekerasan terhadap anak dan pencegahan penelantaran dan eksploitasi. Terang masuk dalam materi yang pertama, yaitu pencegahan kekerasan terhadap anak. Bagaimana orang mau mencegah kekerasan terhadap anak itu terjadi? Orang mesti mengetahui dulu pengertian anak itu seperti apa. Pengertian anak adalah seorang yang berusia sampai 18 tahun. Jadi 18 tahun ke bawah, termasuk yang masih dalam kandungan. Itu so disebut anak. Itu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang perlindungan anak. Kita juga harus mengetahui tentang pengertian hak-hak anak. Hak-hak anak adalah semua kebutuhan dasar anak yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi agar kesejahteraan dan jiwa anak terjamin yang di dalam undang-undang. Hak-hak anak itu hak hidup, tumbuh berkembang, dapat perlindungan, boleh beradaptasi, dan juga dia harus memiliki identitas. Anak mesti bikin identitas, akte kelahiran, toh? Mesti saya masuk dalam KK, itu hak-hak anak. Ada kebebasan, dan juga orang mesti melindungi ini anak-anak. Nah, kita sudah mengetahui pengertian dan hak anak. Kita bisa mencegah ketika kita sudah mengetahui hak-hak atau pengertian anak itu seperti apa. Kita harus bangun komunikasi yang baik antara anak dan orang tua. Mengerti tumbuh kembang anak dan jangan orang menghakimi. Jangan orang hakimi anak. Orang harus memiliki perilaku yang baik. Orang mesti ajar ini anak supaya memiliki perilaku yang baik. Orang jangan kasar. Orang harus memberikan perhatian. Ketika kita memiliki hubungan yang baik antara anak dan orang tua, pasti tidak akan terjadi kekerasan terhadap anak. Jadi orang boleh jaga itu. Orang boleh jaga dengan orang memberikan kasih sayang yang baik untuk anak. Orang boleh memperhatikan anak itu dalam orang perhatian untuk anak. Nah, boleh sampai sini? Boleh. Kita masuk dalam topik yang kedua, pencegahan penelantaran dan eksploitasi. Masih semangat ibu-ibu? Masih. Oh, terima kasih, masih semangat. Berbicara tadi tentang kekerasan terhadap anak, mungkin ibu-ibu bilang, aduh kita stop, jaba marah sedikit anak, toh? Orang jasa tinggal tuh anak sendiri di rumah, orang nggak jauh perhatikan pada dia. Nah, semoga ibu-ibu nggak akan melakukan hal itu lagi, karena penelantaran anak itu seperti orang pengertian penelantaran anak adalah tidak dilakukan kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuhnya dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, psikis, rohani maupun sosial. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajiban sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dan tidak mengizinkan untuk memiliki sesuatu yang baik. Nah, ibu-ibu, bagaimana orang sebagai orang tua untuk orang mulai kesan orang pe anak terlantar dan orang balia orang lain pe anak terlantar, orang sakit hati toh, orang rasa iba. Apalagi kesan orang pe anak sendiri yang terlantar. Jadi, bila ibu-ibu jangan sampai menelantarkan anak. Jangan sampai orang mau tidak memberikan hal-hal yang baik. Contoh kalau penelantaran anak itu
sama deng, coba boleh ibu-ibu buka yang kopian yang ada. Di situ penelantaran anak ada tidak memberikan makanan yang sehat, tidak ada tempat tinggal, tidak diizinkan sekolah, tidak dipedulikan, dan lain-lain. Saki juga lo nak jarawat. Itu DP anak-anak terlantar. Bagaimana orang sebagai orang tua jangan sampai orang anak kejam terlantar. Nah, orang mesti cegah itu, cegah supaya anak-anak tidak terlantar. Bagaimana? Memenuhi kebutuhan dasar anak, kasih sayang, kasih makan, mendidik, meluangkan waktu, seperti yang ibu-ibu boleh baca, yang di kopian itu, semua ada di situ. Buat anak-anak merasa nyaman supaya tidak terlantar. Nah, ada juga eksploitasi anak. Bagaimana itu eksploitasi anak? Anak dorang japaksa bekerja, dorang manfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Mungkin sama dengan tonjalia di televisi tuh paling banyak anak-anak donja jual, toh tonjalia di televisi lagi anak-anak donja bikin pelacur. Supaya apa? Orang tua dapat duit. Nah, supaya orang tua dapat doi. Jangan sampai seperti itu ibu-ibu. Anak-anak ini orang harus bangun, orang harus bina, orang harus kasih makan, orang mesti baking supaya anak-anak ini boleh menggapai dorang pe cita-cita. Bisa menjadi anak yang pintar, cerdas untuk kedepannya. Kalau anak jadi presiden, siapa tuh senang? Orang sebagai orang tua. Anak boleh sukses jadi guru, siapa tuh senang? Orang tua. Karena itu orang harus menentang tentang eksploitasi anak ini. Jangan sampai jadi itu, karena ada DP imbas. Anak-anak boleh putus sekolah. Anak-anak akan kelaparan. Anak-anak mungkin semua ada pernikahan dini kalau seandainya itu eksploitasi anak. Jual anak supaya dapat doi, atau orang sekawin tuh anak di orang kaya supaya orang pemartabat tinggi atau dapat doi. Nah, jangan sampai seperti itu ibu-ibu. Biarlah memang ada keuntungan antara kalau orang mau ada eksploitasi anak sama dengan pelacur, orang dapat doi itu, tapi jangan seperti itu. Biarlah orang menjadi ibu-ibu yang memperhatikan anak-anak. Akibat anak putus sekolah, perkembangan fisik, mental itu sangat sulit untuk berkembang. Kalau fisik mungkin kalau dia ada tindakan seksual di situ, jadi minder, jadi malu, jadi takut. Jadi biarlah orang sebagai orang tua melindungi ini anak supaya menjadi anak yang lebih baik, menjadi anak yang boleh menggapai masa depan untuk keberlangsungan kehidupan. Nah, ingatlah ibu-ibu, apapun bentuk eksploitasi untuk tujuan keuntungan sosial, ekonomi dan lain-lain itu tidak dibenarkan. Kalau dapat tahu, boleh mau masuk penjara. Kalau dapat tahu, ya orang kata mau malo toh, orang pe anak orang jual dan sebagainya. Cara mencegah, mengupayakan anak, orang cegah dengan apa supaya boleh eksploitasi ini tidak terjadi? Orang kasih sekolah, orang jangan kasih dia bekerja kecuali kata DP suka sendiri toh, anak suka sendiri boleh. Tapi kalau untuk dituntut, mesti diharuskan, itu tidak boleh. Memberitahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, supaya anak-anak ini boleh mengerti apa yang harus dorang lakukan, boleh mencapai masa depan mereka. Nah ibu-ibu, itulah materi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak, pencegahan penelantaran dan eksploitasi. Biarlah ibu-ibu boleh mengerti dan ibu-ibu boleh memahami. Ada juga dalam kehidupan ada anak yang disebut anak istimewa. Anak istimewa itu seperti anak yang berkebutuhan khusus, anak yang berkebutuhan khusus, yang memerlukan perhatian khusus karena DP fisik, DP pertumbuhan tidak normal. Itu juga orang harus menjaga, orang harus memperhatikan agar supaya mendapatkan perawatan yang baik, gizi yang baik. Boleh? Boleh. Ya, sampai di sini materi kita, dan biarlah ibu-ibu mampu untuk mempraktekannya di rumah. Saya berharap ibu-ibu akan mempraktekannya di rumah. Jangan sampai ada kekerasan terhadap anak
Jangan sampai orang mau terlantarkan orang pe anak, karena di orang pe anak orang sayang kalau udah merasa terlantar, apalagi orang pe anak sendiri. Sekian, terima kasih ya. Kita akan tutup pertemuan kita dalam doa, minta kesediaan Ibu Heni untuk berdoa. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, mari kita berdoa.